Ya, bisa kami lanjutkan kembali spesial dialog. Prof Komar, tadi pemuda dan juga media sosial, kemudian juga ini pasti harus menjadi perhatian negara-negara lain yang berupaya untuk menerapkan demokrasi atau menjalankan demokrasi dengan baik lah seperti itu. Karena ini kekuatannya luar biasa dan mereka bisa menjadi salah satu kelompok yang kemudian menerapkan demokrasi itu dan paling menuntut demokrasi itu. Iya, saya sebagai praktisi pendidikan ya, itu memang merasakan betul bahwa kalau orang tua itu kan bicara hari kemarin, kalau pemuda kan ingin bicara hari esok. Hanya problemnya ketika dia masuk ke dunia birokrasi dan politik, sebagian itu masih didominasi orang lama atau pikiran lama. Ini yang kami sayangkan. Namun demikian, kita tidak usah putus asa ya, terutama dengan katanya Bali BDF ya. Pancasila itu kurang baik apa sih? Tapi kan realisasinya kan butuh waktu berapa tahun juga belum terwujud. Nah, BDF juga begitu, yang kita tangkap, kita jaga, itu cita-citanya, visinya, itu jangan sampai kemudian kendor. Bahwa di tengah jalan ada hambatan, ada apa, itu ya kita anggap ya, itu dari dinamika demokrasi bangsa. Tapi saya ingin bahwa Demokrasi Forum itu bagian dari coverage Indonesia, kita itu komited pada demokrasi. Nah, kemudian pemuda sekarang ini sungguhnya sering disebut bonus demografi. Pemuda Indonesia itu luar biasa. Angkatan kerja, jumlah pelajar mahasiswa Indonesia itu tinggi sekali dibanding Jepang, Korea, Singapura dan sebagainya. Jadi kalau saja ini mendapatkan satu pendidikan yang bagus, lapangan kerja, civic education yang bagus, ini menjadi kekuatan ekonomi dan juga bagian dari nation building. Tapi lagi-lagi bagaimana kemudian pemerintah dan politisi itu memberikan kondisi yang bagus, karena ini investasi masa depan bangsa pada pemuda. Kalau tidak, sayang sekali. Ini hanya sekali terjadi bonus demografi, anak-anak muda begitu banyak di Indonesia itu. Pak Dino, soal pemuda tadi dan juga beberapa isu lainnya itu akan dibahas seperti apa di dalam BDF? Apakah cuma sharing session atau bagaimana? Memang lebih ke sharing sessions dalam pertemuan sebelumnya sudah juga banyak dibahas mengenai social media, pemuda, budaya, yang wanita, lembaga dan lain sebagainya. Gitu, ya. So, yang fokus utamanya adalah pada pembangunan politik, ekonomi dan partisipasi publik dengan segala elemen-elemen yang tercakup dalam 3 isu besar itu. Tapi kalau Pak Komar kan mengatakan bahwa sebenarnya ini BDF ini merupakan satu forum yang baik sekali. Tapi ya jangan sampai ini cuma sekedar hanya menjadi forum, kemudian kumpul-kumpul situ, sharing di situ, tapi tidak diimplementasikan di negara-negara lain. Ya, memang ada batas mengenai hal ini, Kak. Mengapa? Batasnya adalah negara-negara ini kan sensitif sekali. Ya, jadi kalau mereka bahas masalah global, oke, tapi begitu membahas masalah sistem politik mereka, demokrasi mereka, itu ini sekali itu sensitivitasnya tinggi itu. Nah, ini yang kita harus jaga, bagaimana mereka semua dapat tetap berkumpul, membahas secara terbuka, sensitivitasnya kita jaga gitu ya, dan tidak ada yang menghakimi itu. Nah, kalau ini formula ini bisa dijaga terus, Bali Demokrasi Forum akan jalan terus gitu. Tapi begitu nanti formula yang selama ini sukses ini kita rubah ya, bisa terjadi korslet ya, dan Bali Demokrasi ke depan tuh agak bisa terseok-seok nanti itu. Oke, tetapi kemudian keinginan dari agar negara-negara itu dari ketika mereka sudah ikut Bali Demokrasi Forum, kemudian juga mereka bisa mengaplikasikan itu ke negaranya. Benar. Ya, jadi kita lakukan soft approach. Jadi kita bilang datang ke Bali Demokrasi Forum, kita sharing mengenai pengalaman masing-masing, masalah masing-masing, dan solusi masing-masing. Nah, dari sana tuh orang bisa melihat, oke, ternyata untuk masalah saya itu ada solusi yang menarik dari negara A atau negara B gitu. Jadi lebih ke sananya tuh. Dan soft approach itu biasanya jauh lebih efektif ya, seperti itu. Ya, menurut saya begitu, dan kita lihat sendiri Myanmar juga kan menjadi bagian dari ini. Dan saya yakin beberapa kali Myanmar ikut dalam proses ini, mereka bisa melihat nih bagaimana opsi yang baik dan bagaimana opsi yang kurang baik, dan mereka pilih. Sekarang kan Myanmar sudah lebih baik ya di transisi demokrasi. Prof Komar, ada tidak catatan ataupun juga harapan untuk pelaksanaan BDF ke-7? Ada beberapa ide-ide yang harus diteruskan secara bilateral ataupun juga lembaga-lembaga khusus. Misalnya tentang bagaimana pengalaman demokrasi di Indonesia dan Arab. Nah, mestinya diambil alih, diteruskan oleh kalangan kampus atau Menteri Pendidikan, perlu kerjasama. Karena selama ini apa yang terjadi di Indonesia, misalnya Islam in demokrasi, orang Arab tidak tahu.
Tapi kalau misalnya mereka kita undang ke sini atau kita ke sana, tukar-menukar profesor, mereka baru paham proyek terjemahan. Jadi itu ide-ide yang begitu smart di sana, itu sebaiknya sebagian dikembangkan oleh institusi-institusi bilateral yang kemudian dampaknya terukur. Sebab kalau tidak nanti berhenti pada seremoni. Baik. Gitu. Pak Dino, tanggapannya? Setuju, ada institut yang telah dibangun namanya Institute for Peace and Democracy. Jadi kerjaan teknisnya ya, praktisnya dilakukan oleh Institute for Peace and Democracy yang berbasis di Bali ini. Dan ini memang hal yang kita bahas terus, apa kerjasama praktis dan teknis yang bisa dilakukan pada tingkat working level gitu ya, dengan tetap peka terhadap sensitivitas yang ada gitu. Baik, jadi tentunya kita berharap bahwa pelaksanaan Bali Demokrasi Forum ini semoga lancar nanti, kemudian akan menjadi salah satu bisa dikatakan ini dasar lah dari penerapan demokrasi di seluruh negara-negara di dunia, dan ke depan tidak ada lagi masalah, semua masyarakat dunia ini bisa melaksanakan dan merasakan arti demokrasi itu. Amin. Terima kasih Pak Dino, terima kasih Prof. Komar sudah hadir bersama kami di Berita Satu. Dan pemirsa, demikianlah spesial Dialog kali ini. Saya Ami Ardini mewakili rekan-rekan yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.